Bab 1536 mendapatkan kembali karma lama. Di bawah malam yang gelap, kota kuno nantian runtuh, mengubur semua orang, dan mengubahnya menjadi kuburan. Dia tidak mengambil wanita berpakaian ungu itu, dan tidak membuka ingatannya sebelum dia meninggal, jadi dia tidak tahu tentang Dacu, apalagi masa lalu. Dimakamkan di sini, dia bisa menemani anak dan kerabatnya. Dalam angin sedingin es, helai rambut putihnya berubah menjadi rambut berdarah, menahan Chi Xiao yang gemetar dan meneteskan darah. Aura jahatnya mencapai langit, seperti dewa pembunuh yang keluar dari Jiuyu, membuat dunia melolong karenanya. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam urusan wilayah selatan, tapi Jinwu dan Kunpeng benar-benar menyinggung perasaannya. Lebih baik membunuh 1000 daripada melewatkan satu. Sungguh permusuhan yang besar. Meskipun fisik Sein kuno sudah mati, dia tetap tidak melepaskan teman dan kerabat lamanya, membiarkan orang menderita, dan membiarkan bencana darah melanda. Malapetaka. Keengganannya untuk mati membuatnya sulit untuk melewati rintangan di hatinya. Karena hukum dunia ini kejam, hatinya harus dingin, dan jalan untuk membunuh dewa juga harus diaspal dengan darah dan tulang. Di malam yang gelap, dia tiba-tiba menghilang saat dia berjalan maju di bawah kegelapan malam. Saat fajar menjelang, dia berhenti di sebuah kota kuno yang luas, lalu langsung pergi ke toko. Rekan Taois. Senang dilahirkan dengan wajah. Pemilik toko tersenyum, sedikit malu, dan menatap Ye Chen sedikit. Dia mengenakan topeng dan tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas. Bukan hanya tatap muka. Mungkin ada bahan di atasnya. Ye Chen membagikan kertas putih besar, di mana ribuan bahan ditulis dengan deras: Giok Sutra Jiwa, Batu Yueyang, Air Liur Tianlu, Emas Yunzang. Itu benar, ini semua bahan untuk menyempurnakan jenderal kematian dunia bawah, dan nilainya tidak rendah. Dia tidak sembarangan melakukan pembunuhan. Gagak emas Kunpeng dan klan Peng terlalu kuat, fondasi mereka terlalu dalam, dan pengaruh mereka terlalu besar. Dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia membunuhnya, berapa banyak yang bisa dia bunuh? Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan, dan kematian Yin Ming akan menjadi pilihan yang baik. Dia telah mengumpulkan terlalu banyak tubuh yang kuat di reruntuhan kuno, termasuk banyak orang suci dan raja suci. Semakin tinggi pangkatnya, semakin menuntut bahan yang dibutuhkan untuk jenderal kematian Yin Ming. Dia telah menemukan banyak hal di sepanjang jalan, tapi masih terlalu banyak bahan. Ada beberapa bahan yang masih sulit ditemukan. Alasan utamanya bukan ini, tapi dia tidak punya waktu, dan sebagian besar energinya dihabiskan untuk menemukan reinkarnasi. Sekarang Jinwu dan Kunpeng telah melakukan kejahatan. Dia benar-benar memutuskan untuk membuat kedua klannya membayar yang menyakitkan harga. Beri dia waktu yang cukup. Beri dia waktu yang cukup, dan dia akan menciptakan pasukan Yin dan Ming. Yang disebut tombak tajam mudah disembunyikan dan panah tersembunyi sulit untuk dilawan. Dengan pasukan Yin dan Ming yang tidak lemah, dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup dan kualifikasi. Dia tidak menyangka bisa menghancurkan kedua klan itu, dan dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa menghancurkan kedua klan itu. Tapi keadilan masih harus dibayar, hutang darah harus dibayar dengan darah, dan kedua klan itu harus membayar harga darah untuk ini. Pemilik toko sudah mengambil kertas itu, meliriknya, dan mengerutkan kening. Hanya ada puluhan bahan di toko ini. Harganya tidak murah, bahannya berharga, dan sangat sulit ditemukan. Bagaimana banyak yang ada? Berapa banyak yang saya inginkan? Kata Ye Chen dengan ringan. Ya. Berapa yang kamu mau? Pemilik toko tertegun sejenak, mengira dia salah dengar. Bahan-bahan itu memang tidak murah. Kamu membutuhkan semuanya, setidaknya 5 juta batu asal. Uang bukan masalah, tolong ganggu aku. Cepatlah, rekan Taois. Mata Ye Chen tenang dan tak tergoyahkan. Oke. Pemilik toko tertawa kering, dan segera berbalik untuk masuk. Tidak berani mengabaikan, hanya karena dia adalah kultivasi tingkat suci. Dia tidak bisa melihat wajah asli Ye Chen, jadi dia mungkin senior. Efisiensi kerjanya masih sangat tinggi. Kurang dari 1 menit setelah masuk, dia keluar dengan tas penyimpanan besar,
dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Hanya ada gitu banyak di toko ini. Saya masih berharap Dawis Haihan. Terima kasih. Ye Chen mengambil tas penyimpanan, membagikan tas penyimpanan berisi 5 juta batu asal, lalu berbalik, datang dan pergi dengan cepat, tanpa meninggalkan jejak. Benar-benar aneh. Melihat Ye Chen pergi, pemilik toko tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Tapi ketika dia melihat tas penyimpanan di tangannya, suasana hatinya langsung membaik. Tanpa diduga, dia membuat pesanan besar tepat setelah dibuka pintu hari ini. 5 juta origin stone, ini bukan jumlah yang kecil. Di jalan, ada banyak sosok, dan Ye Chen berjalan dengan ringan, ekspresinya tetap tenang dari awal hingga akhir. Dia terus menghantui toko demi toko. Selama ada bahan, dia akan menerima semuanya tanpa ragu. Uang memang bukan masalah. Dia merampok habis-habisan. Dia kaya, itu tak terbayangkan. Setelah mencari kota kuno ini, dia langsung pergi ke kota kuno berikutnya, masih mencari satu persatu. Selama lebih dari 10 hari, dia menghabiskannya seperti ini, mengunjungi tidak kurang dari 100 kota kuno dan puluhan ribu toko, sampai semua bunga batu asal di tubuhnya dibersihkan, dan tidak ada satupun yang tersisa. Tidak hanya batu asal, tapi juga banyak alat sihir dijual olehnya, tapi semuanya masih habis. Namun usahanya tidak sia-sia, dia mengumpulkan lebih dari selusin bahan, tapi ini jauh dari cukup. Dan masih banyak yang harus diinginkan. Yang paling kusut adalah dia tidak punya uang, dan dia membutuhkan lebih banyak asal batu untuk membeli bahan. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain mencari Kaisar Xiao Yuan dan Queen Yu, berharap untuk meminjam beberapa batu asal untuk keadaan darurat. Dia pernah berpikir untuk merampok Golden Crow dan Kunpeng, tapi gitu dia melakukan itu, dia akan menakuti ular itu. Ini bukan yang ingin dia lihat. Dia perlu menyempurnakan seorang jenderal gelap untuk mendapatkan pukulan yang menggelegar. Dia juga berpikir untuk bersatu dengan klan Queen Yu dan berperang melawan klan Kerasuci. Tapi itu pada dasarnya tidak mungkin. Ras sebesar itu tidak akan berperang karena dia, dan lawannya adalah Kunpeng Golden Crow. Kedua klan Kunpeng dan Jinwu sama-sama menghasilkan kaisar yang hebat. Dan ada tentara kaisar yang ekstrim di klan tersebut, dan tidak ada ras yang dapat sepenuhnya hancurkan mereka, dan tidak ada klan yang berani melawan mereka dengan mudah. Bagaimanapun, ini adalah keluhan pribadi, dan dia tidak ingin klan Queen Yu dan klan Kerasuci pejuang terlibat dalam perang. Gitu perang dimulai, itu akan menyapu seluruh wilayah selatan dan membunuh banyak orang dengan sia-sia. Sekelompok gunung, Kaisar Kera kecil dan yang lainnya tiba, dan ketika mereka melihat Ye Chen, mereka tidak bisa menahan senyum. Raja Pakok Daming berkata, "Kamu pergi. Dari mana asalmu?" "Itu dia." Ye Chen tersenyum, dan mengeluarkan kendi, satu untuk setiap orang. "Jangan membuat hal-hal yang tidak berguna seperti itu." Kaisar Kera kecil cemberut, "Kamu harus melakukan sesuatu. Saudaraku, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan." Queen Yu meletakkan tangannya di bahu Ye Chen lagi. "Dan itu sudah berakhir, jangan lupa untuk meremas matamu. Apakah kamu jatuh cinta dengan seorang putri? Pinjam uang." Ye Chen tertawa datar, "Adik laki-lakiku tidak punya uang, jadi aku bisa menemukan beberapa kakak laki-laki untuk diperbaiki itu. Mudah untuk mengatakannya, kami punya uang." Wu Xiong menepuk dadanya, "Katakan padaku, berapa banyak yang kamu inginkan?" "1 orang. 90 juta. Masing-masing melarikan diri seperti pencuri." "Kemana kamu pergi?" Ye Chen dengan cepat berjalan beberapa langkah dan menghentikan mereka. Masih ada garis hitam berlarian di dahinya. "Sialan ini memuja saudara. Meminjam batu asal tidak membunuhmu. Man Seven, kamu ingin terlalu banyak." Masing-masing dari 6 pelacur itu memamerkan giginya, seolah-olah mereka telah memakan kotoran anjing. "Masing-masing 90 juta. Apakah kamu ingin membeli kuaso dimensional?" 300 juta tidak bisa membeli kuaso dimensi. Ye Chen menyesap anggur. Tapi ketika datang ke tentara Kaisar Zun, dia benar-benar memilikinya di sini. Bernama Fenji, yang merupakan senjata ajaib kelahiran Kaisar Zun yang berjubah darah.
Dia menghancurkan Kaisar Zun yang berjubah darah di peninggalan kuno masa lalu. Tentara kuasi Kaisar secara alami ada di sisinya. Namun, memang benar dia memiliki Zun Dibing, tapi dia tidak dapat menggunakannya. Satu-satunya alasan adalah roh senjata Zun Dibing terlalu ganas dan sulit untuk disempurnakan. Tak berdaya, di masa lalu dia menekan prajurit Fenji Zundi di kuali yang kacau, menunggu mereka yang mencari kultivasi hebat untuk membantunya memperbaikinya di masa depan. Bahkan jika kekuatan prajurit Zundi tidak dapat digunakan, itu masih akan banyak lebih kuat dari prajurit suci besar biasa, digunakan untuk membunuh musuh. Itu memang senjata yang tak tertandingi. Melihat wajah Ye Chen semakin gelap, 6 pelacur Xiao Yuan Huang dan Kui Niu semua menggelengkan kepala, dan ada kalimat yang tertulis di setiap wajah. Jika Anda menginginkan uang, Anda membutuhkan hidup. Tidak masalah jika kamu tidak meminjamnya. Beri aku 100 salinan materi ini. Ye Chen mengeluarkan kertas putih besar itu lagi, dan ada ribuan materi yang tertata rapi, yang membuat Kaisar Kera kecil dan yang lain terpesona. Dibandingkan dengan 90 juta, relatif mudah untuk mendapatkan bahan-bahan ini. Beberapa orang menyentuh dagu mereka satu demi satu. Meskipun berharga, rumah harta karun di rumah mereka sangat besar, dan ada berbagai macam harta di dalamnya. Tunggu 3 hari, cepat, kata Ye Chen, dan masing-masing memasukkan karung. Tunggu. Mereka berenam tidak membuat keributan, mereka berbalik dan menghilang. Sebagai saudara laki-laki Ye Chen, mereka masih mengenal orang ini dengan sangat baik. Mereka sangat membutuhkan uang untuk membeli bahan, dan mereka harus melakukannya sesuatu yang besar. Perlu disebutkan bahwa, sebelum pergi, beberapa orang memperhatikan Ye Chen dalam-dalam. Meskipun Ye Chen menyembunyikannya dengan sangat baik, mereka masih menangkap niat membunuh yang tak terkendali di tulang Ye Chen. Beberapa orang tidak bertanya, dan Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, pasti ada alasannya. Setelah mereka pergi, Ye Chen tidak menganggur. Dia menemukan dinding batu, menggali gua, meletakkan penghalang dan lingkaran sihir, menyegel pintu masuk gua, dan menutupi atmosfer di sini. Setelah menyelesaikan semua ini, dia mengeluarkan tubuh dengan jentikan tangannya. Itu adalah tubuh suci tingkat raja. Itu diperoleh dari reruntuhan kuno. Dia tidak tahu kekuatan mana yang dia miliki, tapi kekuatan tempurnya tidak lemah selama hidupnya. Api abadi dan guntur langit telah dikorbankan, menutupi tubuh Raja Suci sebelum memurnikan Jenderal Kematian. Pertama-tama tempur daging untuk itu, untuk meningkatkan kekuatan tubuh ini menjadi yang terkuat. Selanjutnya datang banyak bahan, yang terbang satu persatu, dan disempurnakan menjadi tubuh tingkat raja yang suci olehnya. Menghitung waktu, dia sudah lama tidak memurnikan Yinming Death General, tapi metode ini masih sangat terampil, dan dia pikir itu lebih baik daripada metode Falun Wang sebelumnya, dan dia telah menghancurkan esensinya. Namun, tingkat Jenderal Kematian Yinming yang disempurnakan kali ini terlalu tinggi, dan dia belum pernah menyempurnakan tingkat Jenderal Kematian Yinming seperti itu. Semuanya berjalan dengan tertib dan cahaya ilahi secara bertahap muncul di tubuh Raja Suci. Saat malam tiba, saya melihat bahwa Ye Chen telah menerima kekuatan magisnya, dan di depannya berdiri tubuh Raja Suci, dengan ekspresi kusam dan mata kosong, benar-benar boneka tanpa emosi. Dengan kata lain, itu sudah menjadi Jenderal Kematian dunia bawah, Jenderal Kematian sejati dari tingkat Raja Suci. Ye Chen tidak berhenti mengagumi mahakaryanya, tapi mengeluarkan tubuh Raja Suci lainnya, dan mengulangi tindakan yang sama seperti sebelumnya, mengeraskan tubuh dan memurnikan bahan ke dalam tubuh Raja Suci. Saat fajar mendekat, Jenderal Kematian Yinming muncul lagi, dan saat malam tiba, Jenderal Kematian Yinming ketiga telah muncul. Selama 3 hari, dia tidak berhenti sama sekali, sampai pagi hari keempat, dia hanya duduk di tanah. Pangkat Jenderal Kematian Yinming terlalu tinggi, bahkan jika darahnya kurang. Prestasinya masih memuaskan. Dia memurnikan 1 patung dalam sehari dan 1 patung dalam 1 malam. Dalam 3 hari 3 malam, dia secara paksa memurnikan 6 yin tingkat Raja Suci dan Jenderal Kematian. Bab 1537 Cinta Manusia. Ye Chen berjalan keluar dari gua,
Dan bersamanya keluar 6 Jenderal Yinming tingkat Raja Suci, yang berdiri di belakangnya seperti lembing, berdiri dalam barisan yang rapi, semuanya berdiri dalam barisan. Mata kosong. Dia melangkah kesutian selangkah demi selangkah, dan memberi perintah kepada salah satu Jenderal Kematian Yinming untuk menyerangnya. Dia mencoba kekuatan tempur Jenderal Kematian tingkat Saint King dengan dirinya sendiri, jadi dia punya ide bagus. Jenderal Kematian Yinming bergerak, menembus Tian Xiao dengan satu langkah, menusuk Misti Sutian dengan satu pukulan, dan juga menggabungkan kekuatan sihir rahasia sendiri. Kekuatannya sangat kuat, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih tirani. Ye Chen juga meninju tiba-tiba, memegang matahari, bulan, dan alam semesta di tangannya. Itu adalah pukulan puncak untuk melawannya. Tinjunya keras, suara guntur meledak, ruang terguncang, dan retak demi inci. Ye Chen ditendang ke belakang selama lebih dari selusin langkah. Setiap kali dia mundur selangkah, kekosongan di bawah kakinya akan ditindas. Jika itu mendominasi, Ye Chen tersenyum dan menghentikan perintah Jenderal Kematian Yinming untuk menyerang meskipun tidak sebagus biksu Raja Suci sejati. Pukulannya cukup untuk menghancurkan Raja Kuasi bijak. Ini hanyalah seorang Jenderal Kematian di tingkat Saint King. Jika disempurnakan di tingkat Great Saint, kekuatannya akan semakin kuat. Ye Chen sedikit lebih percaya diri. Meskipun Kun Peng, Jin Wu, dan klan kuat, dia tidak akan bertarung dengan mereka. Dia suka bermain yin, dan dengan gitu banyak jenderal yang mati. Cukup bagi kedua klan untuk minum satu gelas. Pot. Setelah menerima Jenderal Kematian Yinming, dia menemukan sebuah batu dan menunggu Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya kembali. Saya tidak tahu kapan, saya melihat sesosok muncul di langit yang jauh. Dari kejauhan, saya melihat Kaisar Kera Kecil dan Queen Yu. Mereka datang ke kelompok gunung ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Penampilan ke-6 orang itu lucu. Mereka semua membawa karung besar. Bagaimanapun juga mereka terlihat seperti pencuri. Dan hidung King Yishui, memar dan wajahnya bengkak. Sepertinya dia dibawa keluar dan dipukuli. 100 saham, tidak lebih, tidak kurang. Mereka berenam melemparkan tas penyimpanan mereka. Mereka semua menatap Ye Chen dengan wajah gelap. Apakah kamu tahu betapa mahalnya apa yang kamu inginkan? Saya meminjam uang untuk beli sendiri, tapi kamu tidak akan memberikannya kepadaku. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan bingung. Oke, saya yakin. Ke-6 orang itu mengutuk dan ingin tertawa dengan marah. Mereka mengeluarkan materi di dalam karung dan menjualnya. Harganya lebih dari 90 juta yuan, tapi mereka memilih yang terakhir. Karena itu, ketika dia ketahuan mencuri dari keluarga, dia dipukuli oleh ayahnya dan hampir dibunuh. Ketika dia datang, dia penuh ingus dan air mata. Jangan khawatir, aku tidak akan menerimanya dengan sia-sia. Ye Chen mengumpulkan banyak bahan, dan memasukkan sepanci anggur untuk masing-masing dari 6 orang. Aku akan mengembalikannya suatu hari nanti. Aku akan mengingat kebaikan ini dalam hatiku, Lao Qi. Jangan membicarakannya. Tidak ada gunanya. Katakan padaku apa yang akan kamu lakukan. Beberapa orang menatap Ye Chen satu demi satu. Meskipun orang ini tampak tidak selaras, tapi gitu dia serius. Pencuri itu berkata menakutkan. Tentu saja, kita harus melakukan hal-hal besar. Ye Chen tersenyum santai. Aku akan mengundangmu untuk menikmati pertunjukan besar dalam waktu singkat, yang bisa dianggap meminjam minat dari materi ini. Jadi jangan dibutakan oleh lalu. Hal-hal besar. Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya dia mengangkat alisnya, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Ye Chen. Meskipun aku tidak tahu apa hal besar yang kamu bicarakan, itu pasti menghancurkan bumi. Bos Queen Yu berkata, dan memasukkan tas penyimpanan ke Ye Chen. Ini adalah 90 juta batu sumber. Menghitung kita saudara, saya minta maaf. Selamatkan beberapa bunga. Jangan main-main dengan ibumu. Terima kasih, saudara. Ye Chen tersenyum, mengambil batu sumber, berbalik dan menginjak Sutian. Itu masih kalimat yang sama, ini kebaikan. Olki, aku ingat, dia pasti akan membayarnya kembali tahun depan. Kembalikan penisnya. Kaisar Kera Kecil melengkungkan bibirnya. Selamatkan saja hidupku untukku.
Bos, Laoki tidak akan melihat untuk Kunpeng Golden Crow ayo bertarung. Bei Mingyu memandang Queen Yu. Dengan temperamennya, dia pasti tidak bisa menelan nafas ini, dan dia mungkin akan melakukannya. Aku benar-benar tidak mengerti dia. Di sana juga kilasan makna yang dalam. Saya tidak ingin kami berpartisipasi kali ini. Itu pasti karena saya tidak ingin mempersulit kami. Ye Chen pergi. Pergi ke kota kuno terdekat, dan pergi ke keluarga Pak Kok dengan bantuan susunan teleportasi. Baru pada larut malam dia menyelinap ke rumah Pak Kok dan mendarat di Pak Kok Mountain. Pak Kok Damingking muncul di detik berikutnya, menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh. Dia tidak tahu bagaimana Ye Chen masuk. Dengan suara mendesing, bahkan dia, Kaisar Semu, tidak melihat dengan jelas. Senior, aku di sini lagi. Ye Chen tersenyum. Bukankah ini membuatmu takut, Pak Tua? Tidak terlalu menakutkan. Tapi kemampuan tubuhmu sebanding dengan nenek moyangmu. Pak Kok Damingking tersenyum lembut. Kamu adalah yang pertama setelah dia yang bisa masuk dan keluar dari rumah merak sesuka hati. Tapi tidak apa-apa. Raja Merak Daming duduk. Jika Anda dapat membantu, lelaki tua itu secara alami akan membantu. Senior, seharusnya tidak sulit. Ye Chen mengorbankan tripod besar dan menggantungnya di depan Raja Daming Merak. Bantu generasi muda untuk memperbaiki pedang ini. Prajurit Kaisar Semu, pedang Fenji. Raja Daming Merak menyipitkan matanya, seolah-olah dia mengenali pedang Fenji yang disegel di dalam kuali, dan dia sedikit mengernyit setelah 3 atau 2 detik melihat Ye Chen. Senjata ajaib kelahiran Patriark Fenji, mengapa ada di sini bersamamu? Tentara Kekaisaran. Reruntuhan kuno. Dia ingin membunuhku, tapi aku memenggal kepalanya. Ye Chen tersenyum dengan tenang. Kamu membunuh Zundi. Daripada keadaan pikiran Raja Pak Kok Daming, dia tidak bisa tidak terkejut. Bahkan jika reruntuhan kuno menekan kultivasinya, Kaisar Semu yang bisa ditekan ke tingkat semu bukanlah sesuatu yang semu biasa. Orang bijak bisa mengalahkan. Kekuatan tempur mereka sangat tirani. Yang mengejutkannya adalah bahwa Ye Chen melakukannya. Rekor seperti itu benar-benar bertentangan dengan langit. Aku ingin tahu apakah Raja Pak Kok Daming akan menangis ketakutan jika Ye Chen menceritakan tentang pembantaian Kaisar Iblis Surgawi. Ini bukan cara hukum Kaisar, tapi seorang Kaisar sejati. Tolong bantu saya, senior. Ye Chen menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Juniormu memegangnya, itu akan sangat berguna. Raja Daming tersenyum ramah, singkirkan pikirannya yang mengejutkan, dan mengulurkan tangan untuk meraih pedang Fenji. Pedang Fenji menjerit penuh aura pembunuh, yang membuat Ye Chen merasakan lebih banyak tekanan, dan wajahnya menjadi pucat. Namun ini semacam tekanan, ditujukan pada Kaisar untuk Pak Kok Damingking level super, Anda dapat mengabaikannya secara langsung. Nenek moyang Fenji ada di sini, dan dia mungkin bukan lawannya, apalagi senjata ajaib. Pak Kok Damingking memang seorang kekuatan gaib. Api abadi dan guntur langit ditarik keluar dari tubuh, terbungkus pedang Fenji, dan mendekati roh senjata yang kuat di prajurit Zundi. Segera, dia mendengar suara melolong di pedang, yang sangat melengking, dan Ye Chen bisa melihat roh pedang bengkok, ingin membebaskan diri, tapi tidak bisa lepas dari kurungan Raja Daming, jadi dia harus disempurnakan dengan paksa. Raja Pak Kok Daming tersenyum dan melirik Ye Chen sambil menyempurnakan pedang Fenji. Kebaikan ini akan terbayar di tahun berikutnya. Kembali, harus kembali. Ye Chen menyeringai. Jika saya tidak dapat membayarnya kembali, biarkan leluhurnya membayarnya kembali. Tetap saja, kamu harus membayarnya kembali. Raja Pak Kok Daming tertawa datar, dan ketika dia menyebutkan 6 cara leluhurnya Ye Chen, dia merasa tidak wajar. Dia adalah orang yang kejam, dan emosinya sangat aneh. Dia biasanya diam, tapi gitu dia marah, dia akan menjadi tuan dari siapapun yang dia lihat. Dia masih ingat kekacauan di Xuan Huang ribuan tahun yang lalu. 5 area terlarang Xuan Huang diperkosa satu persatu oleh Liu Dao. Dan ketika mereka keluar, mereka masih hidup dan menendang, dan semua orang terpana. Selain itu, 500 tahun yang lalu, Liu Dao tidak tahu mengapa Liu Dao menjadi gila.
Sekelompok kaisar semu dicurigai hidup olehnya sendiri. Kaisar semu itu masih dalam pengasingan saat ini. Senior, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kata-kata Ye Chen mematahkan kesenangan Raja Daming. Ada organisasi pembunuh yang kuat di wilayah selatan ini, jenis yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Mengapa kamu menanyakan ini? Tepa Akok. Daming Raja mengangkat alisnya dan melirik Ye Chen ke samping. Aku ada hubungannya dengan mereka. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Jika senior tahu, aku berharap untuk memberitahu junior. Ada organisasi pembunuh yang kuat. Daming King tidak bertanya lebih jauh, dan berkata perlahan, namanya Tianmi, sangat misterius dan sangat kuat. Ras utama di wilayah selatan tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Tianmi memiliki reputasi yang baik dan tidak pernah melewatkannya. Komisi misi yang mereka minta umumnya tidak tinggi. Orang biasa tidak pernah mampu mempekerjakan mereka. Tianmi, itu nama yang bagus. Ye Chen tersenyum di permukaan, matanya berbinar. Ini juga salah satu rencananya, juga cara yang baik untuk menghabiskan uang untuk menyewa pembunuh. Meskipun dia tidak bisa berurusan dengan tuan dari klan Jinwu, Kunpeng dan Kunpeng, itu lebih dari cukup untuk membunuh mereka yang berkultivasi rendah. Jika mereka tidak bertarung, mereka akan menyakiti mereka. Pak Akok Daming King tidak berbicara lagi. Dia berkonsentrasi untuk menyempurnakan pedang Fenji, dan sesekali melirik Ye Chen. Tidak tahu apa yang akan dilakukan junior ini. Dia selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ye Chen tidak memperhatikan tatapan mendalam Patriark Pak Akok. Dia sedang berpikir, dan dia harus berhati-hati dalam setiap langkah rencana. Lagi pula, dia adalah ras yang kuat, jadi dia tidak bisa kehilangan segalanya secara tidak sengaja. Suara melolong dari pedang Fenji berlanjut, tapi itu jauh lebih lemah, tidak sekuat awalnya. Orang yang menempanya adalah seorang kaisar semu, yang berada di level yang sama dengan tuannya, dan roh dari senjata pasti tidak bisa menghentikannya. Ye Chen telah mengesampingkan pikirannya, menonton dengan tenang, berpikir pada dirinya sendiri bahwa kekuatan pedang Fenji pasti akan memotong langit dan menghancurkan bumi, dan dengan prajurit kuasi kaisar untuk membantu dalam pertempuran, balas dendam ini pasti akan seperti harimau dengan sayap ditambahkan. 1 jam kemudian, Pak Akok Daming berhenti, dan dengan jentikan tangannya, dia mengirim pedang Fenji ke Ye Chen. Meskipun masih seorang prajurit kuasi kaisar, tapi roh senjata telah disempurnakan, kekuatannya telah sangat berkurang. Jika Anda menggunakannya, kekuatan yang akan diberikan akan lebih terbatas. Ini adalah belenggu alam. Terima kasih, senior. Ye Chen menyeringai, dan tidak sabar untuk memegang pedang Fenji. Dan setetes darah suci juga dibenamkan ke dalam pedang. Itu bisa dianggap sebagai pengakuan tuannya. Setelah memegangnya, dia merasa pedang itu berat. Untuk mengayunkannya, dia perlu mengerahkan semua energi sihir di tubuhnya. Meskipun tidak memiliki roh pedang, energi pedangnya masih mendominasi. Bahkan jika tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, itu jauh lebih kuat daripada senjata suci besar. Jika Anda menggunakan pedang ini untuk membunuh musuh, itu akan terjadi. Pasti menjadi sebilah pedang. Ingat, kamu berutang budi padaku. Pak Akok Daming King pergi, meninggalkan tawa lembut dengan suara ramah, dan dia tidak lupa untuk menatap Ye Chen sebelum pergi. Ingat, Ye Chen tersenyum, membawa tentara Zundi menjauh dari Fenji, berbalik dan terbang keluar dari Gunung Peri. Bab 1538 menyusun strategi. Langit cerah. Dia melangkah ke kota kuno, menghabiskan 500 batu asal, menyewa taman kecil, mengorbankan lingkaran sihir untuk menyembunyikan nafasnya, mengorbankan pesona, dan berkomunikasi dengan dunia luar yang terisolasi. Pada titik ini, dia mengeluarkan banyak materi, dan kemudian mengeluarkan tubuh seorang wali agung. Dia mengenal wali agung ini. Di reruntuhan kuno di masa lalu, orang ini ingin membunuhnya untuk merebut harta itu, tapi dia sangat bodoh sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Tidak hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan kekayaan dan nyawanya. Kematian adalah tersinggung. Dengan pikiran jernih, dia menggantung tubuh orang bijak agung di udara.
Api abadi dan guntur menelan tubuh tanpa urutan tertentu. Pertama memadamkan tubuh dan kemudian mengeraskan pembuluh darah untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan jenderal kematian Yin Ming tingkat sage besar lebih menuntut, dan setiap bagian adalah harta yang sulit ditemukan. Dia menyempurnakannya satu persatu, dan dia lebih berhati-hati daripada menyempurnakan tingkat Raja Suci. Pekerjaan yang sibuk ini berlangsung lebih dari selusin jam, dan dia tidak berhenti sampai larut malam. Jenderal kematian Yin Ming tingkat sage besar telah menjadi, berdiri di taman, seperti monumen, berdiri tegak, sangat berat, dan auranya sangat kuat, yang tidak sebanding dengan tingkat Raja Sage. Karena dia adalah seorang jenderal kematian, dia lebih baik daripada biksu suci besar yang tidak bisa hidup, tapi dia jauh lebih baik daripada biksu Raja Suci yang masih hidup. Tidak masalah untuk memilih 7 atau 8 biksu Raja Suci. Setelah istirahat sejenak, dia mengeluarkan tubuh orang bijak kedua, yang merupakan orang bijak hebat dari istana berkabut sebelum dia hidup, sama seperti orang bijak hukuman tanah suci hari itu. Waktu berlalu dengan lambat, malam berlalu, hari baru datang, dan kemudian malam tiba lagi. Ye Chen tidak beristirahat di tengah. Dia berlatih satu patung demi satu, menelan pil satu persatu, seperti orang gila. Dia tidak lelah sama sekali, dan tidak peduli dengan konsumsi sama sekali. Dengan kata lain, ada banyak energi di hatinya. Setiap kali dia lelah, gambar kota kuno nantian tanpa sadar akan muncul di benaknya. Wanita berambut ungu tidak akan beristirahat dengan tenang sampai dia meninggal. Bukankah dia kembali untuk mencari keadilan bagi mereka? Untuk alasan ini, dia tidak ragu untuk menyia-nyiakan kekayaan keluarganya. Untuk alasan ini dia tidak ragu untuk menyerah sementara pergi ke gurun barat. Dan untuk alasan ini dia tidak ragu untuk menghadapi klan Jinwu Kunpeng. Ini adalah salah satu keyakinannya, seperti lebih dari 200 tahun yang lalu. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat darah iblis membayarnya. Dia tidak bertarung sendirian. Bahkan jika dia sendirian, dia berani menggulingkan dunia. Langit cerah. Langit kembali gelap, hari demi hari. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Dia masih berolahraga, mulutnya penuh janggut, wajahnya kelelahan, rongga matanya sedikit cekung, dan mata yang dalam itu juga tertutup mata merah seperti jaring, hampir siap meluap dengan darah. Baru pada malam hari ke-35 dia duduk di tanah, dan seluruh tubuhnya roboh. Rao, energi agung dan darah dari tubuh suci kuno juga habis. Poin, latar belakangnya, tapi juga di akhir pertarungan. Namun, dia tersenyum puas, memasukkan segenggam ramuan ke dalam mulutnya, memegang labu anggur, dan memandangi 127 jenderal mati yang berdiri di taman sambil tersenyum, 9 orang suci agung, 18 tingkat Raja Suci, 36 kuasi tingkat Raja Bijak, dan tingkat suci 64. Ini adalah senjata pembunuh yang dia tempa dari hidupnya selama 35 hari. Ini adalah kekuatan yang sangat besar, dan dia menghabiskan terlalu banyak uang dan energi hanya untuk memberikan hadiah besar kepada kedua klan. Di bawah sinar bulan malam, dia mengeluarkan tubuh tingkat suci besar lainnya, dan itu juga satu-satunya tubuh tingkat suci agungnya yang belum dimurnikan menjadi jenderal kematian dunia bawah. Masih ada beberapa di mayatnya, tapi bahannya cacat, dan terlalu banyak bahan pemurnian yang hilang. Ada beberapa di antaranya, dan harganya sangat berharga, jenis yang bahkan orang kaya pun mungkin tidak bisa membelinya. Namun, jika dia tidak bisa menyempurnakannya menjadi jenderal kematian, dia tidak akan menyia-nyiakannya, dan itu masih sangat berguna. Dia duduk bersila, dan dengan omelan lembut di dalam hatinya, roh primordialnya keluar dari tubuhnya, dan roh primordialnya tenggelam dalam tubuh orang suci yang agung. Dia membuka matanya, dan menggerakkan anggota tubuhnya dengan kaku. Itu bukan tubuh fisiknya, jadi dia tidak akan terlalu fleksibel, tapi kekuatan fisik tubuh orang suci agung jauh lebih kuat daripada tubuh sucinya. Dia mengambil tubuh sucinya sendiri, menyegelnya ke dalam Chaos Cauldron, dan kemudian berlarian di taman kecil untuk beradaptasi dengan tubuh orang suci agung saat ini, yang akan digunakan untuk bertarung dalam waktu dekat. Tubuh orang suci yang hebat dan jiwa orang suci jelas tidak sama.
akan bertarung dengan orang yang berkultivasi besar, jiwa adalah luka yang fatal. Gitu cacat ini dipatahkan oleh seseorang, itu akan menjadi bencana. Sekarang dia tahu kekurangan ini, dia akan siap untuk itu. Di armor abadi Phoenix, dia juga telah memberkati banyak rahasia penjaga jiwa. Penjaga jiwa yang diberikan oleh Phoenix masih sangat mendominasi, dan itu akan diperkuat secara bertahap dengan peningkatan basis kultivasi beberapa orang dengan level yang sama. Seseorang menerobos, kecuali mereka yang memiliki basis kultivasi utama. Ada juga jiwa naga leluhurnya Pil, yang berubah menjadi sepasang baju besi helm naga, yang dikenakan di tubuh asli Yuan Shen. Kuali Dewa Kekacauan juga telah kembali ke Laut Dewa untuk melindungi portal Laut Dewa. Dalam banyak pertempuran berikutnya, dia tidak akan menggunakan kuali dewa. Tugasnya adalah melindungi Laut Dewa dan tubuh suci di dalam kuali. Setelah menyelesaikan semua ini, dia duduk bersila lagi, menyalakan api peri dan guntur langit, melunakkan tubuh orang suci agung, mengangkat. Tingkatkan kekuatan tubuh fisiknya, dan juga tingkatkan kecocokannya dengan tubuh fisik. Duduk siang dan malam lagi. Ketika dia bangun lagi, itu sudah malam hari kedua. Setelah melakukan peregangan dengan keras, dia mengenakan topeng hantu dan jubah hitam, menggunakan evolusi Zoutian untuk menutupi nafasnya, dan yang terpenting, tingkat roh primordialnya. Sama seperti dia, Jenderal Mati Yinming yang hadir juga ditutupi dengan topeng hantu dan jubah hitam satu persatu, dan semuanya dikembangkan oleh Zoutian untuk menutupi rahasia bahwa mereka sudah mati. Selain itu, senjata sihir yang menakutkan juga dibagikan dengan tangan. Jenderal Kematian Yinming tingkat Sein Agung, Tentara Sein Agung King Yishui. Jenderal Yinming yang mati juga memiliki bagian, dan semuanya adalah senjata ajaib semut tingkat Raja Bijak. Ayo, mari kita berikan tugas. Ye Chen mengeluarkan peta, di mana hampir 100 lingkaran digambar, besar dan kecil, dan setiap lingkaran adalah cabang dari suku Jinwu. Sebelumnya di kota kuno Nantian, dia mencari jiwa Raja Gagak Emas yang semu, dan dia tahu semua tentang paviliun cabang klan Gagak Emas. Ada hampir 100 di antaranya, tersebar di hampir 100-an kota kuno. Itu ada dalam bentuk untuk memantau kuartet wilayah selatan. Dan langkah pertamanya adalah menghancurkan paviliun cabang ini dengan kekuatan yang dia kendalikan saat ini. Meskipun dia tidak dapat mencabutnya sekalipun, dia pasti dapat melumpuhkannya. Di kota kuno di utara, cabang Suanyang dari klan Jinwu memiliki 2 raja semu, 10 orang suci, dan 100 kaisar. Ye Chen menandai tempat itu, dan segera memerintahkan untuk mengirim kematian Yinming tingkat Raja Suci umum. Rute, posisi, dan orientasi semuanya tercetak di tubuh Jenderal Yinming. Jenderal Kematian Yinming tingkat Raja Suci segera berangkat, meninggalkan taman kecil, dan langsung pergi ke kota kuno utara sesuai dengan rute, lokasi dan arah yang diberikan oleh Ye Chen, menunggu perintah Ye Chen untuk membunuh. Selanjutnya, Ye Chen terus menandai di peta dan memberi perintah. Mengetahui barisan lawan, dia mengirimkan kekuatan yang benar-benar menekan. Dia harus bertarung dengan cepat tanpa ada kecelakaan. Misalnya, Jenderal Kematian Yinming di tingkat sage besar semuanya bertugas menghancurkan 3 atau 5 subkabin. Satu-satunya kesalahan adalah mereka terlalu kuat. Setelah menghancurkan 1 subkabin, masih ada waktu untuk menghancurkan beberapa lagi. Dia seperti seorang jenderal yang menyusun strategi, dan tugasnya sangat teliti. 127 jenderal yang mati dikirim ke tujuan yang telah direncanakan sebelumnya untuk menunggu perintah. Kali ini dia menargetkan klan Golden Crow, menargetkan 2 klan sekaligus. Jelas kekuatannya tidak cukup untuk dibagikan. Dia ingin mengalahkan mereka masing-masing. Setelah mengalahkan klan Golden Crow dan memenggal kepala bajingan Pangeran Jinwu, dia akan pergi ke klan Kunpeng, seperti untuk orang Pangeran Kunpeng bajingan, tidak pernah melepaskannya. Setelah semua jenderal yang mati pergi, Ye Chen juga berjalan keluar dari taman kecil dan melanjutkan dengan langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Di bawah sinar bulan malam, dia berjalan ke jalan yang ramai dan berbelok beberapa belokan sebelum memasuki loteng. Loteng ini memiliki fasad kecil, hanya sebuah toko kecil, dan menjual bermacam-macam barang.
seperti ramuan, instrumen magis, gulungan rahasia, dan tanaman obat, tapi tidak satupun dari mereka adalah barang langka. Toko kelontong ini tidak sederhana, atau bukan toko kelontong, melainkan cabang intelijen dari organisasi intelijen. Adapun organisasi intelijen tersebut, orang di wilayah selatan menyebutnya Skinet. Misalnya, Paviliun Cabang Jinwu, Paviliun Cabang Organisasi Intelijen Skinet, juga ada dalam bentuk toko, sehingga dapat disembunyikan dari mata dan telinga. Dan jangkauan distribusinya sangat luas, hampir menutupi seluruh wilayah selatan. Ye Chen tidak tahu bahwa ini adalah cabang Skinet. Semuanya dicari dari ingatan Raja Suci Jinwu. Meskipun toko kelontong ini kecil, jaringan informasinya sangat besar. Apa yang dilakukannya adalah membeli dan menjual informasi. Asalkan uangnya cukup, segala macam informasi bisa didapatkan di sini. Jika Tianmi adalah organisasi pembunuh paling misterius di wilayah selatan, maka Skinet adalah organisasi intelijen besar di wilayah selatan. Adapun apakah keduanya terkait, bukan untuk diketahui orang luar. Ketika Ye Chen masuk, seorang lelaki tua kurus sedang berbaring di kursi, memegang kipas bulu di tangannya, mengguncangnya dengan lembut, bersenandung sedikit dengan santai. Dia adalah pemilik toko kelontong. Kamu tidak perlu berkeliling semak-semak, katakan saja padaku apa yang ingin kamu beli. Pria tua kurus itu melirik Ye Chen. Saya ingin informasi tentang semua murid dan tetua klan Gagak Emas, kecuali mereka yang berada di cabang utama klan Gagak Emas. Apakah mereka melakukan misi atau keluar untuk pelatihan, selama mereka tidak berada di klan? Aku ingin semuanya. Suara Ye Chen tua dan tipis. Orang tua itu terus terang, dan dia bahkan lebih langsung. Golden Crow. Pria tua kurus itu mengangkat alisnya, menatap Ye Chen, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata tuanya. Jika kamu ingin informasi sebanyak itu, apakah kamu akan menyerang Golden Crow? Apa yang harus ditanyakan, apa yang tidak boleh ditanyakan? Jika tuanmu belum mengajarimu, orang tua itu bisa mengajarimu. Ye Chen berkata dengan ringan, dengan sinar nada dingin, tapi juga sinar paksaan, tapi dengan tubuh pemaksaan orang suci agung yang berasal dari yayasan. Aku gegabah. Pria tua kurus itu tertawa datar, informasi yang kamu inginkan sangat berharga. Kamu membutuhkan 10 juta batu asal. Aku tidak tahu apakah kamu memiliki cukup batu asal. Ye Chen tidak mengatakan apapun. Dia langsung membuang tas penyimpanannya, selama informasinya cukup akurat. Belum lagi 10 juta, dia juga akan mengirimkan 100 juta, dan dia telah melakukan segala upaya untuk membuat Gagak Emas membayar harganya dengan darah. Bab 1539 mempekerjakan pembunuh untuk dibunuh. Pria tua kurus menghitung batu sumber, lalu berbalik dan memasuki aula dalam. Rekan Daois tunggu di sini sebentar. Ye Chen tidak melakukan apa-apa, jadi dia berkeliaran toko kelontong, berharap menemukan beberapa harta karun. Hari ini, Tian Wang Sugge benar-benar fokus menjual informasi, dan sama sekali tidak peduli dengan bisnis toko ini. Barang-barang di rak tertutup debu. Saya khawatir mereka sudah ada di sini sejak dibuka. Di sudut rak, dia melihat. Harta karun yang dia kagumi adalah segel kuno. Segel kuno itu biasa saja, tapi yang luar biasa adalah kata-kata yang dicap di atasnya, Dun Jia Tian. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya, mengambil segel kuno itu, dan memegangnya di tangannya untuk memeriksanya. Aksara kuno yang tercetak di atasnya tidak diragukan lagi adalah karakter Dun Jia Tian, dan kadang-kadang berkedip terang. Rekan Taois, jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu. Pria tua kurus itu kembali, memegang tas penyimpanan di tangannya, tapi dia murah hati. Itu semua adalah barang yang tidak berharga, bawa saja pergi. Jadi terima kasih. Lulus. Ye Chen tidak akan sopan, mengambil segel kuno, mengambil tas penyimpanan yang diserahkan oleh lelaki tua kurus itu, melirik ke dalam, meletakkannya di pelukannya, menatap lelaki tua kurus itu lagi. Aku tidak tahu apakah Skinet memiliki informasi tentang kolam giok Dewa Timur. Kolam giok Dewa Timur. Pria tua kurus itu mengangkat alisnya lagi, sedikit terpana. Tamu hari ini benar-benar aneh.
Dia baru saja membeli informasi tentang suku Jinwu, dan dalam sekejap mata dia menginginkan kolam giok Dewa Timur ya. Kedua orang ini tampaknya tidak ada hubungannya satu sama lain. Satu di wilayah selatan dan yang lainnya di gurun timur. Perbedaannya terlalu jauh. Setelah keheranan sesaat, dia tersenyum sinis. Informasi tentang hutan belantara timur jauh dari Skinet. Dan selain itu, Dewa Timur Yaochi, reruntuhan kuno, tampaknya telah menghilang. Maka Anda tahu bahwa Xuan Huang West. Gurun apa yang terjadi pada kota tanpa air mata? Ye Chen bertanya dengan ringan. Tentu saja aku tahu itu. Pria tua kurus itu tersenyum. Aku mendengarnya sebulan yang lalu. Di kota tanpa air mata, seseorang keluar, tapi aku tidak tahu apakah kamu tahu identitas dan penampilannya. Aku tidak tahu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Ku dengar wanita itu sangat misterius. Tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya. Jadi, selamat tinggal. Ye Chen segera berbalik, bertindak dengan penuh semangat dan tegas, tidak sok. Orang aneh lainnya. Pria tua kurus itu mencubit kumisnya, tapi dia tidak terkejut. Di bidang intelijen, dia belum pernah melihat orang seperti itu. Di balik penyamarannya, dia adalah wajah aslinya. Ye Chen pergi dan menghancurkan slip batu giok, dan setiap informasi di dalamnya dicap di Shanghai olehnya. Harus dikatakan bahwa informasi Skinet memang sangat besar. Informasi ini lebih detail dari yang dia bayangkan. Setiap tetua dari murid keluar klan Gagak Emas, tingkat kultivasi mereka, status mereka di klan Gagak Emas, dan lokasi mereka saat ini adalah semua informasi tercantum dengan jelas. Sayang sekali tidak ada Pangeran Gagak Emas. Dia berada di klan Jinwu dan tidak akan keluar untuk waktu yang singkat. Karena dia berada di klan, dia tidak akan mengambil risiko. Kegembiraan baru saja dimulai. Dia menutup matanya sedikit, mengaktifkan jejak roh primordial, dan merasakan lokasi jenderal kematian Yin Ming saat ini. 3 atau 5 jenderal kematian Yin Ming telah tiba di posisi yang ditentukan, menunggu perintah untuk menyerang. Dia tidak memberi perintah untuk menyerang, karena jenderal kematian Yin Ming lainnya masih dalam perjalanan dan belum tiba di lokasi yang ditentukan. Gitu dia memberi perintah saat ini, dia pasti akan mengejutkan musuh, yang mana bukan itu yang ingin dia lihat. Dia membutuhkan banyak jenderal mati Yin Ming untuk pergi ke posisi yang ditentukan dan menyerang bersama. Itu akan menjadi pukulan yang menggelegar, dan dia tidak akan memberi waktu kepada orang-orang Gagak Emas untuk bereaksi, juga tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan. Oleh karena itu, dia tidak akan menganggur selama 3 hari ini. Dia selalu harus menemukan sesuatu untuk dilakukan sendiri. Para murid dan tetua suku Gagak Emas yang keluar adalah targetnya, dan dia akan menangkap mereka satu persatu dan meminta uang tebusan. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia langsung keluar kota dan langsung pergi ke tenggara. Ada lembah 100.000 mil jauhnya ke arah itu, dan ada orang-orang dari suku Jinwu yang telah mengalami pelatihan, seorang penatua dan seorang murid. Yang terpenting identitas muridnya tidak sederhana, dia adalah pangeran yang lahir dari klan Jinwu. Ketika dia tiba, Penatua Gagak Emas dan Pangeran Gagak Emas bersila di kedalaman lembah. Itu adalah tempat rahasia kuno. Kultivasi keduanya tidak rendah. Penatua adalah Raja Suci, dan sang pangeran adalah seorang semi bijak. Siapa? Persepsi Penatua Jinwu tidak rendah, dan Ye Chen diperhatikan segera setelah dia tiba. Aku meremehkanmu. Ye Chen berjalan keluar perlahan, menatap Jinwu yang lebih tua dengan penuh minat. Suaranya sudah tua, napasnya tebal, dan aura jahat dan pembunuh menari bersama, membuat dunia bergolak. Saya seorang penatua dari klan Golden Crow, tapi saya tidak tahu mengapa Yang Mulia datang ke lembah ini larut malam. Penatua Jinwu pintar, dan dia menyatakan dirinya keluarganya, mencoba memaksa Ye Chen kembali dengan kekuatan klan Golden Crow. Jangan gunakan Golden Crow untuk menakutiku. Ye Chen tersenyum santai, dan pedang Fenji telah terwujud di tangannya. Yang kamu cari adalah anggota Golden Crow. Karena kamu telah melaporkan keluargamu nama, kamu tidak perlu bertanya pada lelaki tua itu. Siapa kamu? Penatua Jinwu berteriak dengan dingin. Aura Raja Suci melonjak seketika, tapi Pangeran Jinwu yang menjadi pucat karena ketakutan,
Dan itu hanya aura Ye Chen yang harus disalahkan. Kamu tidak perlu tahu. Ye Chen menghancurkan tanah dengan satu langkah, dan menebang Ling Tian dengan pedangnya. Wajah Penatua Jinwu berubah, dan dia menjentikkan pisau kepala hantu, mengepalkan tangannya dengan erat, dan mengangkatnya untuk menghalangi. Suara logam pecah terdengar segera, saber kepala hantu Penatua Jinwu retak, sulit untuk menghentikan kekuatan pedang Fenji. Dan yang paling penting adalah dukungan dari tubuh fisik tingkat orang suci agung, yang mematahkan pertahanannya. Satu pukulan. Darah memercik pisau kepala hantu Penatua Jinwu hancur, dan satu tangan dipotong oleh Ye Chen sebelum dia bangun. Ye Chen menekan dengan telapak tangan, dan tubuh Penatua Jinwu hancur. Ini adalah kekuatan tubuh fisik tingkat suci yang hebat, dan Ye Chen meminjam kekuatan ini. Jika tidak, dia harus mengandalkan kemampuannya yang sebenarnya. Benar-benar akan ada pertempuran berdarah, dan masih menjadi masalah apakah tetua gagak emas dapat diturunkan. Penatua Jinwu berlutut dan ditekan dan dilarang. Pangeran Jinwu ingin melarikan diri, tapi Ye Chen juga membawanya ke atas. Raja Suci ditekan. Kamu adalah orang suci, beraninya kamu melarikan diri. Siapa kamu? Penatua Jinwu meraung, suku Jinwu tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Chen langsung mengabaikan mereka, menyegel mereka berdua dengan jimat, lalu berbalik dan menghilang. Sepanjang jalan, dia sudah cukup sibuk terus-menerus muncul dan menghilang. Kemanapun dia pergi, orang-orang dari suku gagak emas ditangkap hidup-hidup olehnya, dan dia dibantu oleh tubuh tingkat suci yang hebat. Raja Suci jauh dari lawan, dan junior Jinwu itu tidak bisa lepas dari penindasannya. Selama 3 hari terakhir, dia telah melakukan ini sepanjang waktu, tidak membunuh nyawanya, tapi menangkap mereka hidup-hidup. Ini semua adalah tiket daging, dan identitas orang yang ditangkap tidak sederhana, sehingga tebusan tidak akan rendah. Selama periode itu, ada juga 1 atau 2 kejutan. Dia hanya ingin menangkap suku Jinwu, tapi dia kebetulan bertemu dengan 1 atau 2 suku Kunpeng. Karena dia berhasil menyusul, dia secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah klan gagak emas tersingkir, klan Kunpeng berikutnya, dan kali ini dikumpulkan, akan berguna di masa depan. Pada malam hari ketiga, dia menyerah karena semua Jenderal Yinming yang telah dikirim telah tiba di posisi yang ditentukan. Selama dia memerintahkan, paviliun cabang Golden Crow akan diserang dan dibunuh pada saat bersamaan. Dia tidak memberi perintah, dia masih punya rencana, yang juga merupakan hadiah besar bagi klan Jinwu. Itu adalah malam yang dalam lagi, dan dia memasuki loteng kota kuno. Itu masih toko kelontong, tapi itu bukan cabang Skinet, tapi cabang Tiande. Dia ingin menyewa seorang pembunuh. Di kursi toko kelontong, terbaring seorang pria parubaya berbaju hitam. Kultivasinya tidak rendah, tapi dia adalah seorang suci. Dia menutupi wajahnya dengan jubah, dan dia memiliki semangat membunuh yang kuat dan aura seorang pembunuh. Waktu, tempat, dan karakter. Pria berbaju hitam itu berkata dengan ringan, masih ada cukup batu asal. Pangkatmu terlalu rendah, datanglah ke tuanmu. Kata-kata Ye Chen juga jelas, yang paling penting adalah keagungan tingkat orang suci yang hebat, sehingga pria berbaju hitam tidak bisa menahan diri untuk melepas jubah itu. Menutupi wajahnya, dan mata elangnya penuh ketakutan. Melirik Marven Ye, yang ada di depannya sangat kuat. Rekan Taois, silakan masuk. Pria berbaju hitam itu tidak berbicara, tapi kata-kata itu datang dari halaman belakang. Suara itu tua, kesepian dan dingin, yang membuat orang merasa kedinginan setelah mendengarkannya. Ye Chen terdiam, dan melangkah ke halaman belakang. Halaman belakang penuh dengan rumput liar, dan ada 1 atau 2 rumah beratap genteng, tapi mereka runtuh. Di belakang mereka ada meja dan kursi batu, dan sebuah pohon tua. Dan di bawah pohon tua itu, bersandar pada seorang lelaki tua berbaju hitam, mengenakan jubah untuk menutupi wajahnya. Tingkat kultivasinya tidak rendah. Dia adalah Raja Suci sejati, auranya sangat gelap. Ye Chen membuang selembar kertas kosong dengan nama tertulis di atasnya, tanpa kecuali. Mereka semua adalah anggota klan Jinwu. Ada tetua dan murid, hal yang sama adalah tidak satupun dari mereka milik klan.
Pria tua berbaju hitam itu melambaikan tangannya untuk mengambilnya, meliriknya, dan mengerutkan kening tanpa sadar. Dia menatap Ye Chen melalui celah di jubahnya, dan mata tuanya bersinar dengan makna yang dalam. Kertas itu penuh dengan orang-orang dari Golden suku Gagak, dan jumlahnya cukup banyak. Majikan ini jelas merupakan musuh suku Jinwu. Terima atau tidak, kata Ye Chen dengan santai. Mengetahui bahwa lelaki tua berbaju hitam itu mengintip, tapi dia mengabaikannya secara langsung. Dengan kesempatan evolusi Zoutian untuk menutupi, dia berpikir bahwa lelaki tua berbaju hitam itu tidak dapat melihat menembus wajahnya yang sebenarnya. Golden Crow adalah keluarga besar, jadi komisinya tentu saja sangat tinggi. Pria tua berbaju hitam itu kembali normal, nadanya masih kusam dan dingin. Menurut orang-orang yang terdaftar oleh sesama Taois, mereka membutuhkan 90 juta asal batu. Harganya adil. Ye Chen membuang tas penyimpanan. Menangkap orang dalam 3 hari terakhir juga telah memusnahkan banyak batu asal. Dia tidak peduli dengan uang. Selama itu bisa melukai serius Golden Crow, dia tidak akan mengeluarkan biaya. Waktu, tempat. Pria tua berbaju hitam itu meletakkan tas penyimpanannya dan menatap Ye Chen lagi. Malam ini, tidak ada yang tersisa, kata Ye Chen, melambaikan tangannya dan mengeluarkan tas penyimpanan lain, yang berisi banyak slip giok, dan setiap slip giok sesuai dengan seseorang, dengan tingkat dan lokasi kultivasi yang berbeda. Informasi dari Skinet langsung digosok olehnya. Kesepakatan ini selesai. Pria tua berbaju hitam itu bangkit dan menurunkan jubahnya sedikit. Aku ingin kain putih ini digantungkan pada setiap anggota suku Gagak Emas yang terbunuh malam ini. Ye Chen berbalik, dan sebelum pergi, kain putih terbang dan mendarat di atas pria tua berbaju hitam itu. Orang tua berbaju hitam mengambilnya, dan ada beberapa karakter berdarah di kain putih. Salahkan pangeranmu. Mata lelaki tua berbaju hitam sedikit menyipit pangeran di atas kain putih. Tentu saja, adalah Pangeran Jinwu. Hanya dengan 7 karakter ini, dia dapat dengan mudah menebak sesuatu. Dan bahkan seluruh suku Jinwu ikut terbawa. Setelah menerima kain putih, pria tua berbaju hitam memanggil pria parubaya berbaju hitam yang ada di luar, dan menyerahkan tas penyimpanan dan daftar pembunuhan yang diberikan oleh Ye Chen kepada pria parubaya berbaju hitam. Perintah malam ini tidak sedikit, hanya karena saya menunggu di cabang pavilion ini, saya tidak bisa melakukannya. Selesai, panggil subkabin lain untuk membantu. Jangan merusak reputasi Tianmi. Golden Crow. Pria parubaya di hitam mengerutkan kening dan melihat daftar pembunuhan. Jumlahnya sangat besar. Di sini, Ye Chen telah menemukan satu di pinggir jalan di kedai teh. Saya memesan sepoci teh kuno. Tunggu saja Tianmi datang menyerang, dan dia juga akan memerintahkan Yin Ming untuk menyerang. Ini adalah pendekatan dua arah, dan itu juga merupakan pukulan keras yang telah terjadi sejak lama. Ini tidak akan memberikan waktu reaksi dan waktu penyelamatan klan Jinwu. Pertunjukan yang bagus telah dimulai, dan pertunjukan yang lebih baik belum datang. Dia ingin seluruh suku Gagak Emas merasakan kemarahannya yang mengerikan, dan Pangeran Gagak Emas pada akhirnya akan membayar harganya dengan darah. Bab 1540 Salahkan Pangeran Anda. Menghadap dunia. Di malam yang gelap, pria berbaju hitam muncul di banyak kota kuno, yang merupakan pembunuh surga. Daftar pembunuhan yang diberikan oleh Ye Chen cukup besar, dan jumlah pembunuh yang dikirim oleh Tianmi juga cukup sedikit. Keberadaan mereka sangat rahasia, dan mereka bergegas ke 4 arah, masing-masing dengan target pembunuhannya sendiri. Segera, bencana darah muncul, dan pembunuh pertama, pembunuh pemadam surga, telah menyelesaikan pembunuhan pertama. Itu adalah anak laki-laki dari suku Gagak Emas, kultivasinya berada pada tingkat semisage. Dia masih menggoda di sebuah restoran sebelum pembunuh pemadam kebakaran surga datang, dan kepalanya terguling ketika dia menebasnya dengan pedang. Sampai kematiannya, dia tidak melihat siapa yang membunuhnya, dan sampai kematiannya, dia tidak tahu siapa yang memprovokasi siapa. Adegan berdarah, dan restoran dalam kekacauan. Tidak ada yang menyangka ini terjadi, apalagi siapa yang bergerak, dan melihat pancaran cahaya pedang hitam melintas, dan Pangeran Jinwu berlutut. Jin.
Pangeran dari klan Jinwoo, baru saja dihancurkan seperti ini. Banyak orang berkumpul, menelan ludah mereka secara diam-diam. Dia adalah orang bijak. Apakah orang suci yang menembaknya? Ya, itu pasti orang suci. Tapi siapa yang akan membunuhnya? Di tengah diskusi, sepotong kain putih melayang masuk dari jendela, dan mendarat di Pangeran Gagak Emas tanpa memihak. Pembunuh itu pergi dengan tergesa-gesa, melupakan kain putih itu, dan membawanya lagi. Tapi potongan kain putih ini membuat takut para penonton, karena takut kepala mereka juga akan bergerak. Setelah 7 atau 8 napas, orang-orang di restoran berkumpul lagi, dan sekilas mereka melihat kain putih di tubuh Pangeran Jinwoo, dan 7 karakter di kain putih. Salahkan pangeranmu. Pangeran. Pangeran dari suku Gagak Emas. Banyak orang yang melihatnya menggaruk-garuk kepala. Kalau tidak, klan Gagak Emas memiliki pangeran kedua. Jelas Pangeran Gagak Jinlah yang memprovokasi musuh, dan musuh datang untuk membalas dendam. Mereka tidak dapat menemukan Pangeran Gagak Emas, jadi mereka mengambil orang-orang Jin Gagak. Ayo pergi. Pangeran Golden Crow dihancurkan. Golden Crow akan marah, dan kita tidak bisa menderita akibatnya. Para penonton mundur satu demi satu, takut mereka akan marah oleh Golden Crow jika mereka berjalan terlalu lambat. Namun, kasus berdarah restoran ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota kuno. Dan dari kota kuno ini sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah, menyebar dari satu kota ke kota lain, terbang ke seluruh langit seperti sayap. Namun, ketika ada berita yang tersebar, berita itu kembali, itu juga berita bahwa suku Jinwoo telah dimusnahkan, itu datang dari kota-kota kuno lainnya. Sebelum kuartet dikejutkan, berita tentang pemusnahan klan Jinwoo seolah-olah dinegosiasikan, satu demi satu, dari berbagai kota kuno, dan orang-orang yang dimusnahkan termasuk tetua dan murid. Hal yang sama adalah bahwa mereka semua adalah anggota suku Jinwoo. Mereka semua dibunuh dengan satu pedang, dan setelah kematian, ada kain putih di tubuh, dan ada 7 karakter besar di kain putih. Salahkan pangeranmu. Ini gila. Apakah klan besar menyerang klan Jinwoo? Di bawah langit, dimanapun para biksu berkumpul, ada diskusi. Banyak orang mengeluarkan memori spar, tapi tersebar dari kota kuno lainnya. Gambar itu sangat berdarah. Orang-orang Jinwoo yang dimusnahkan meninggal dengan cara yang mengerikan. Ini jelas direncanakan. Setelah dihitung, setidaknya hampir 1.000 orang terbunuh, mulai dari kaisar hingga raja suci. Dari murid hingga pangeran. Skalanya sangat besar. Sembarangan, pasti akan dikutuk oleh Tuhan. Momok ada di sini, sangat keren untuk ditonton. Terlalu banyak orang bertepuk tangan. Setelah tubuh suci kuno, seseorang akhirnya keluar untuk menyelesaikan akun dengan Jinwoo. Bunuh, lanjutkan ke bunuh, biarkan dia membunuh mereka semua. Tianmi bergerak itu seperti guntur. Di kedai teh, Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Dia mendengar diskusi dari segala arah, dan dari awal sampai akhir, tidak satu tertinggal. Kalau gitu, giliran kita. Ye Chen tersenyum santai, meminum secangkir teh kuno terakhir, meninggalkan batu sumber, bangkit, dan langsung pergi ke paviliun Gagak Emas di kota. Aura pembunuh dan aura mengerikannya melonjak bersama, ditambah dengan paksaan dari tingkat orang suci agung dan ketajaman pedang Fenji. Ekspresi orang-orang di seluruh jalan tiba-tiba berubah, dan mereka memandangnya satu demi satu. Siapa ini? Tingkat orang suci. Pedang pembunuh di tangannya adalah tingkat kuasi kaisar. Semua orang kagum. Mereka memberi jalan untuknya secara diam-diam, dan menyaksikan Ye Chen pergi menuju paviliun Gagak Emas. Ya Tuhan. Dia ingin mengambil tindakan melawan pembagian klan Gagak Emas. Pada saat yang sama, di Gunung Peri klan Gagak Emas, Guru Suci klan Gagak Emas, Raja Gagak Raja, masih bermeditasi di puncak gunung. Ketika dia dibangunkan oleh transmisi suara, "Saya Tuan, cepat datang ke aula leluhurnya. Ada perubahan besar dalam keluargaku." Raja Gagak Emas tiba-tiba membuka dan menutup. Satu langkah menuruni gunung, seperti seberkas cahaya terbang ke aula leluhurnya. Aula leluhurnya Gagak Emas adalah dunianya sendiri,
dan di atasnya ada langit berbintang yang dipenuhi bintang. Setiap bintang adalah tablet batu Gyeokgwansen, bersinar dengan berbagai warna cahaya, yang jumlahnya tidak terhitung. Ini adalah tempat penting suku Jinwu. Setiap anggota suku Jinwu memiliki tablet Gyeokgwansen di sini. Jika seseorang meninggal, tablet Gyeokgwansen akan rusak. Semua ras utama di wilayah selatan diatur seperti ini. Mengapa kamu gitu panik? Kaisar Gagak Emas masuk dan melihat sekeliling ke arah para tetua klan Gagak Emas yang ada di mana-mana di aula. Kaisarku, lihat tablet Gyeokgwansen. Seorang penatua buru-buru menunjuk ke atas dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Kaisar Gagak Emas mengangkat kepalanya, tapi melihat langit berbintang dipenuhi Yuan Shen Yu. Kartu pangeran Anda, yang hancur satu demi satu hanya dalam 3 atau 5 napas ini, lebih dari selusin kartu Yuan Shen hancur, dan masih berlangsung. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Kaisar Gagak Emas sangat marah. Setiap tablet batu Gyeokgwansen rusak, yang berarti bahwa anggota klan Golden Crow meninggal, dan jumlahnya masih terus bertambah. Aku tidak tahu, ini seperti ini setengah jam yang lalu. Tetua yang menjaga tablet Gyeokgwansen di aula leluhurnya berkata dengan meyakinkan, mereka semua adalah murid dan tetua yang dikirim ke luar negeri, dan ada banyak pangeran di antara mereka. Buat musuh. Seorang tetua menjentikkan tangannya dan melambaikan tirai air. Ini adalah pemandangan dari dunia luar. Setiap anggota klan yang dimusnahkan memiliki kain putih yang tergantung di tubuhnya, dengan 7 karakter besar di atasnya. Mai Kaisar Anda harus dapat melihat dengan jelas. Bajingan. Kaisar Gagak Emas sangat marah lagi. Perintahkan Gagak Emas untuk membagi pavilion, dan biarkan aku memeriksanya. Apakah klan besar mengambil tindakan terhadap saya, Jinwu? Gitu banyak anggota klan yang mati pada saat yang sama. Jinwu yang lebih tua berkata dengan dingin, ini jelas ditujukan pada klan Jinwu saya. Segera setelah sesepuh selesai berbicara, dia mendengar teriakan di luar aula leluhurnya, dan sesosok berpakaian hitam terbang masuk dan bersujud di tanah ketika dia mendarat. Tuanku, semua pavilion cabang klan Jinwu kami telah dihancurkan seperempat. 1 jam yang lalu. Tidak ada sesepuh dan murid pavilion yang selamat. Semua hancur. Suara kaget memenuhi aula. Berapa banyak orang kuat yang telah dikirim oleh pihak lain. Ini adalah gambar dikirim kembali. Pria berbaju hitam hancur di atas batu giok. Gambarnya berdarah. Pavilion Gagak Emas runtuh. Dan di atas reruntuhan, ada mayat. Di setiap mayat, ada kain putih. Dan di setiap kain putih, ada 7 karakter. Salahkan pangeranmu. Lulus ke penjaga Gagak Emas, teruskan ke penjaga Gagak Emas. Suara Kaisar Gagak Emas mengguncang langit, meraung seperti orang gila. Aku ingin tahu apa yang terjadi, dan siapa sebenarnya yang melakukannya padaku, Gagak Emas. Jinwu Wei telah pergi untuk menyelidiki. Pria berbaju hitam menyeka keringat dinginnya dan wajahnya pucat. Kalau gitu kirim perintah ke 9 balai cabang untuk mengerahkan pasukan biksu untuk menggeledah setiap jengkal raja ini. Kaisarku, semua ras telah menandatangani perjanjian gencatan senjata. Ras. Penatua Jinwu segera berkata, selain itu, formasi yang memproklamirkan diri dari 9 balai cabang telah dibuka dan secara bertahap memproklamirkan diri. Mobilisasi sekarang dapat menunda rencana yang memproklamirkan diri Jinwu. Tidak percaya diri, Anda harus memulai perang skala penuh dengannya. Periksa dengan cepat. Kaisar Gagak Emas mengertakkan gigi, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Ayah. Panggilan terdengar dari luar aula, dan sebelum kata-kata selesai, sesosok emas terbang masuk, dan setelah melihat lebih dekat, itu adalah Pangeran Jinwu. Apa yang terjadi? Dengan gerakan seperti itu, saya tidak bisa berbicara dengan jelas. Lihatlah. Musuhmu, aku mengirimimu hadiah yang luar biasa. Jinwu yang lebih tua mendengus dingin, dan mengumpulkan foto-foto yang dikirim kembali menjadi satu, membentuk tirai air tergantung di depannya. Sekilas yang dilihat Pangeran Jinwu adalah kain putih yang tergantung di mayat, dan 7 karakter besar terukir darah di kain putih, yang sangat mencolok. Salahkan pangeranmu. Ini. Putra mahkota Gagak Emas tertegun.
Dia tidak tahu bahwa semua pembunuhan ini ditujukan padanya. Wajahnya langsung menjadi ganas, dia mengertakkan gigi. Dia tampak lebih marah daripada Kaisar Gagak Emas. Saya katakan sebelumnya bahwa pembunuhan yang tidak bermoral pasti akan dihukum. Semua tetua mendengus dingin, menatap putra mahkota Jinwu, dan juga mengertakkan gigi. Di antara orang-orang Jinwu yang mati, ada juga keturunan mereka. Jika putra mahkota Jinwu melakukannya tidak memprovokasi musuh di mana-mana, mereka juga tidak akan mati. Mereka ingin merobek kotoran ini. Pangeran Gagak Emas, lebih dari para pembunuh itu. Dimarahi seperti ini oleh semua orang, wajah Pangeran Jinwu menjadi lebih ganas, dan dia merasa ditipu oleh orang lain. Dia sangat membenci perasaan ini, dan niat membunuh yang menakutkan sulit untuk ditahan. Cukup. Melihat banyak tetua mengincar Pangeran Gagak Emas, Kaisar Gagak Emas segera memberikan teguran dingin. Lagi pula, Pangeran Gagak Emas adalah putranya, dan jika dia menjadi sasaran seperti ini, akan ada masalah jika dia tidak menyimpannya dengan aman. Kamu, ayah, tidak bisa lepas dari kesalahan. Kaisar Gagak Emas mencibir, menyebabkan lebih banyak orang mencibir. Anakmu hidup dengan baik, bagaimana dengan keluargaku? Semuanya musnah. Apakah kamu meminta Tuan Wuxing atas kejahatanmu? Kulit Jinwu Huang tiba-tiba menjadi suram. Bukankah seharusnya kamu menanyakan kejahatannya? Mata semua tetua klan Golden Crow menjadi merah, dan suasana di aula menjadi sangat tertekan karena kata-kata ini, dan udara yang mengalir juga membeku. Terbalik, benar-benar terbalik. Kaisar Gagak Emas sangat marah, dan aula leluhurnya Gagak Emas berdengung dan bergetar. Dia adalah kaisar dari klan Gagak Emas, keberadaan tertinggi, dan dia ditegur seperti ini hari ini, dan martabatnya tidak dipatuhi. Bagaimana bisa kaisar klan menanggungnya? Mengenai raungannya, semua tetua juga mendengus dingin, dan tiba-tiba berjalan keluar dari aula dengan lengan baju tersapu.